Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Yuanda. Nah, hari ini kita bertiga. Ada Bang Jamal, ada presenter terkenal Bang Randi. Ya. Kita hari ini mau bicara apa nih, Bang? Kira-kira apa yang enak ya? Oh, ini kita bicara tentang bisnis aja. Nah, bisnis muda. Kebetulan kita kedatangan tamu dari jauh, seorang ambassador bagi pemilihan Islam dari Meli. Ini jadi Bang Yuanda akan banyak tanya nih kepada Bang Jamal. Oke, ini pertanyaannya udah. Siapa namanya? Bang Yuanda. Oke, Bang Yuanda. Karena soalnya kalau viewers sedang tahunya Bang Yuanda. Oh, viewer jawabannya? Belum sih. Belum. Makanya nonton sampai selesai, guys. Kita mulai tanya-tanya ya. Pertanyaannya buat Bang Jamal. Bang, jadi kalau untuk menjadi seorang pengusaha, apa sih sebenarnya modal yang harus dipersiapkan? Modalnya? Iya. Ada duit. Kalau nggak ada duitnya, mau gimana mau buka usaha? Ya. Yang kedua yang penting sebetulnya itu adalah mental. Harus siap mental. Selama mentalnya siap, bisa buka usaha. Apa saja? Berarti bukan modal. Nah, bukan utama ya. uang yang utama. Uang kan kalau mau buka warung, masa nggak pakai uang? Apakah entah uang mak, uang orang? Terserah. Itu bisa nanti. Tapi kan orang banyak mengatakan itu, Bang Jamal. Modal. Nah, modal itu penting, tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Yang paling penting itu mental harus siap, ilmu harus siap. Ada uang, nggak ada ilmu, bisa habis uangnya. Nah, banyak orang punya uang, buka usaha, uangnya hilang, usahanya nggak jadi apa-apa. Kenapa? Karena kemampuan mengelola keuangan. Mental juga. Cuman ya dalam usaha naik turun itu biasa. Kalau mental nggak siap, mungkin waktu naik dia happy, waktu turun dia istirahat. Itu Istirahat bukan sehari, 10 tahun lagi. Nah, berarti kalau modal utama itu bukan uang, punya mental. Kalau seperti Bang Randi ini kan, apa ya? Kapasitas dirinya sudah ini kan, sudah cukup dikenal masyarakat, dan membangun itu apakah penting sebagai pengusaha atau gimana? Bangun apa ya? Membangun branding. Iya, branding. Kita sebut branding kan, seperti Bang Ranggi udah kalau di Bengkulu siapa sih nggak kenal Bang Ranggi gitu kan, presenter TV. Presenter terkenal. Iya, presenter terkenal. Karo. Jadi kalau mau masuk Pekaro, hubungi Bang Ranggi. Jadi untuk membangun personal branding itu apakah penting bagi seorang pengusaha atau bagaimana? Untuk seorang pengusaha penting, karena branding itu bagian dari trust. Kalau brandingnya sudah bagus, trustnya kan tinggi. Sehingga kalau kita mau bekerja sama dengan orang lain, orang lebih percaya dibanding ya, yang belum dikenal. Oh, Jadi branding itu orang sudah kenal, jadi orang lebih mudah. Cuman yang jadi masalah satu, seperti apa membangun trust dan brandingnya? branding apa yang dibangun gitu loh. Kalau untuk membangun branding sendiri itu perlu waktu, tidak cukup 1 hari. Nah, tapi sekarang ada cara yang paling cepat membangun branding, itu sosial media. Sosial media itu paling cepat ya, bisa 3-6 bulan asal konsisten. Nah, itu brandingnya naik. Nah, sekarang tinggal kita mau di branding sebagai apa.
jadi pekarung tadi atau mau jadi ininya pelakunya. Berarti soal itu gitu kan? Iya. Instagram gitu. Jadi kuntinya sering-sering. Oh, Sehingga orang kenal. Kalau orang kenal, orang lebih mudah untuk percaya dengan kita. Contoh gini, Bang Juanda udah kenal saya Iya. 10 tahun. Saya nggak ada uang. Juanda tahu saya punya usaha. Sekarang lagi nggak ada uang. Saya mau punya uang. Kira-kira Bang Juanda kasih nggak? Kasih. Karena sudah Sudah kenal. Sudah Nih sekarang saya ini baru kenal, baru minum kopi tadi pagi kita beli pom bensin. Iya. Nah, mau pinjam uang sama Bang Juanda? Kasih nggak? Pikir-pikir. Itulah kelebihan dari branding. Nah, berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, apakah untuk menjadi seorang pengusaha entrepreneur harus punya ijazah? Jasa apa ya? Ijazah sekolah mungkin atau apa sih? S3, S3, S1, S2. SD, SMP, SMA. Jadi kalau mau usaha nggak perlu ijazah, nggak perlu gelar sarjana itu. Yang perlu gelar dagangan. Bukan apa? Kalau apa? Yang gelar sarjana nggak perlu. Gelar dagangan perlu. Gelar sarjana itu kalau mau cari kerja. Mungkin di perusahaan-perusahaan tertentu membutuhkan standar karyawannya standarnya menggunakan ijazah SMA atau sarjana itu ya karena prosedurnya sudah demikian. Tapi kalau mau jadi pengusaha gelar sarjana nggak penting, yang penting gelar dagangan. Gelar dagangannya. Dagangan laku dapat lulus. Dapat cuan. Nah, tapi akhirnya ilmu yang harus diperlukan seorang pedagang ini apa untuk memulai? Pertama, Iya. belajar dengan orang yang sudah sukses. Oh, itu yang penting. Sih. Kalau nggak mau belajar, ngalamin sendiri. Berarti Jatuh bangun, Waduh. jatuh bangun nikmatin sendiri. Perlu waktu lebih lama kalau belajar sendiri. Takutnya mentalnya nggak siap. Tapi kalau belajar dengan orang yang sudah sukses, ya kan nggak perlu ngalamin. Iya. Ya kan? Kita tanya gimana kiatnya, gimana caranya bisa sukses, gimana bisa berhasil seperti ini, dapat ilmunya kita praktekkan. Sering berjalan konsultasikan, udah benar belum jalannya, Salah jalan. biar nggak salah jalan. Kalau lupa dipraktekin berarti kalau belajar aja terus Ini kebetulan mati. Bang, boleh bukan? apa ini? Oh. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, perusahaan seperti apa sih Bang yang bisa kita jadikan sebagai mitra untuk berusaha? Sebagai kendaraan untuk memulai usaha. Untuk memulai perusahaan sebetulnya ada beberapa kriteria yang bisa. Yang pertama adalah kalau sebuah perusahaan bisnis, maka yang harus dilihat pertama kali adalah produknya. Karena kalau produk ini bagus, diterima oleh pasar, maka bisnis bisa jalan. Produknya dilihat, ya. Produknya ini ada pasarnya nggak? Kalau nggak ada pasarnya, mau jualan ke siapa? Siapa yang mau beli? Atau ada pasar nggak ada produknya juga nggak bisa bisnis. Iya. Jadi, produk apa dulu yang ingin di bisnis ingin dipasarkan? Iya. Nah, kalau sekarang ini kan yang paling enak itu produk yang repeat order. Repeat order. Dan produk juga bebas. Kalau musuh sekarang musim Oh corona. sekarang, iya sekarang. Kalau sudah nggak corona lagi, produk kesehatan ya tentu sampai kapanpun kan orang perlu sehat. Ya. Sampai mau mati orang tetap perlu sehat. Makanya bisnis kesehatan itu kan trennya selalu naik, selalu naik. Kita lihat 10 tahun yang lalu apotek banyak yang mana? 10 tahun yang lalu dan sekarang. Sekarang. Rumah sakit banyak yang mana? 10 tahun yang lalu dan sekarang. Itu kesehatan kecantikan banyak yang mana 10 tahun yang lalu dan sekarang. Banyak yang sekarang.
pasiennya makin banyak kok makin sedikit. Makin banyak. Makin banyak. Rumah sakit makin banyak, pasien bukan Artinya, dulu berarti kan? bisnis kesehatan makin prospek kan? Iya. Nah, ini salah satu rekomendasi ya untuk Bang Juanda sama Bang Randi bisnis kesehatan. Karena pasarnya selalu ada. Jadi harus buka rumah sakit kan? Aneh bingung rasanya. Yang penting orang rumah sakit pakai produk kita. Oh. Berarti kita nggak perlu buka rumah sakit, nggak perlu buka orang rumah sakit, Orang rumah sakit bisa pakai produk kita. Jadi produk harus repeat order. Repeat order. Kan biar kita kalau repeat ordernya bulanan, setiap bulan ada omset. Oh, betul. Kalau setiap bulan ada omset, ada penghasilan setiap bulan. Daripada jual sekali habis. Daripada jual sekali 10 tahun lagi baru beli. Baru beli. Jadi nunggu uangnya 10 tahun lagi. Bagus. Kalau bisa seminggu habis. Seminggu habis. Seminggu habis. Beli lagi. Mau Atau 3 hari habis. Biar cepat. Biar cepat putar. Berarti cari barang yang repeat order. Repeat order. Selain itu. Selain itu ya harus unik. Harus unik. Unik itu dia nggak gampang didapat di tempat yang lain. Contoh, eksklusif dia. Kalau gampang dapat di warung, ngapain juga kita beli aja dia ke warung. Nah, jadi jual produk yang orang lain nggak jual. Oke. Terus produknya harus repeat order. Yang kedua unik. Selanjutnya produk sudah. Ya sudah. Sudah. Yang kedua apa lagi? Kira-kira? Perusahaannya kan penyedia, gitu ya. Oke. Perusahaan. Ya harus ada perusahaannya. Iya kan? Harus, kalau produknya ada perusahaannya, ini produk abal-abal. Legal nih, Legal. masuk ke karo. Kalau lewat Hati-hati. perusahaan resmi masuk ke karo nanti kan. Itu bagian Bang Ranggi Bang nanti. Ranggi yang menyelesaikan. Jadi harus ada perusahaan resmi yang menyediakan produk ini. Dari perusahaan sebagai supplier, izin-izinnya itu harus resmi semua. Itu yang paling penting. Dan yang kedua, produk itu harus produk terbaik. Harus di atas rata-rata. Sehingga gampang kita jual. Ya kalau sama aja, misal nih jual madu, Iya. ya kan? Boleh jual madu, tapi harus ada plusnya. Iya. Harus beda dengan madu yang orang jual. Betul. Kayak Bang Juanda juga ada tambahan jual madu sarang. Jual madu sarang. Contoh, Promo. kalau mau sarang yang lain apa? Sarang tabuhan pakai madu. Sarang tabuhan. Nah, boleh, ya. Iya. Oke. Oke. Kalau udah produk, bagus, perusahaan harus jelas. Support system mungkin gimana? Oh, penting. Ya. Perusahaan itu juga menyediakan support system. Support system itu penyedia sarana pelatihan, pendidikan, pertemuan. Karena kalau ada support system, maka perusahaan itu tentu akan fokus kepada SDM, sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya kita ini bergabung atau join dengan sebuah perusahaan distributor dan kita membangun tim, membangun grup, penting sekali support system itu. Bentuknya apa? Berarti pelatihan, Pelatihan, kemudian seminar-seminar, kemudian apa lagi? seminar yang paling sangat bagus ya pelatihan. Iya. Ya, seminar. Karena Sarjana itu tadi bisa melahirkan momentum karena tempat kuliah itu nggak ada. itu bagus nggak ada loh. Nah, lagian gini Pak, kalau soalnya kan Juanda ada beberapa searching Google, Facebook, itu pelatihan zaman sekarang itu semuanya pada mahal. Apa ada perusahaan yang menyediakan itu dengan harga-harga terjangkau dan ya, kita gampang lah mengakses ikut dalam Ada. Belum tahu ya? Belum tahu ya? Belum Nanti tahu. kita kasih tahu di akhir. Iya. Ada perusahaan. Oke, berarti Ada perusahaan. penonton harus nonton sampai selesai. Selesai di akhir. Iya. Takutnya nanti tertarik jadi bergabung lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Belum selesai tadi apa lagi? Oh, produk. perusahaan, Kemudian support system. marketing plan. Oh, marketing plan. Iya. Oke, marketing plan itu harus syariah. Iya, oh iya. Kalau sekarang kan ada yang syariah, ada yang tidak syariah, pilih yang mana? pilih yang saya. Yang syariah.
Biar apa? Berkah. Berkah. Kalau syariah itu udah komplit semuanya, adil dan lain sebagainya. Gak usah khawatir kalau sudah syariah. Itu keunggulan syariah begitu ya. Ya, keunggulan syariah itu dia tidak ada eksploitasi, tidak ada manipulasi, tidak ada tipu-tipu. Ini nama syariah kan? Syariah itu jalan keselamatan. Nah, kalau mau selamat, pilihlah yang syariah. Maka yang akan dituai keberkahan. Berkah itu apa? Bertambah. Ya. Itu berkah. Berarti kalau ikut syariah nggak kena pengaruh. Enggak kena kalau nggak syariah takut masuk pengaruh. Cepat pengaruh. Oke, apalagi tuh? Nah, Produk sudah. latihan, Oke. syariah Iya, sistem, marketing plan, cinta, syariah. Ada lagi? Pricing. Harga. Harganya kalau kita mau bisnis, kita harus lihat kita pasarnya pilih yang mana, atas, tengah, bawah. Ya kayak gini sih semuanya. Semuanya ada begitu kan? kan ada satu perusahaan yang hanya fokus di kalangan bawah. Iya, Ada yang atas saja. Oh. Nah, perusahaan yang ada dengan saya dia join dengan saya, tapi nanti di akhir ya. Atas, tengah, bawah main semua. Main semua. Jadi Ya. pasang 100% gitu. Dan pasang 100%. Tinggal pemainnya mau 100% nggak? Enak ya ada satu perusahaan seperti itu. Enak. Ada semua, Bro. Ada semua. Di satu perusahaan apa perusahaannya beda-beda? Satu perusahaan. Satu perusahaan. Satu perusahaan. Wah, Nah, sudah menjangkau semua kalangan. iya. Ya kan, plannya, sistemnya syariah. Jadi Flash. Flash. Cepat. Tepat. Nah, cepat Oh. transaksi. yang tepat kenapa menjadi sebuah pertimbangan? Tergantung sekarang skopnya. Kita mau membangun bisnis di mana aja nih. Kalau dalam satu kota ya harus ada tempat kita bertransaksi, berkumpul atau kantor yang ada di kota itu penting. Kalau kita mau main skalanya nasional, harus ada base dari perusahaan ini di setiap kota, setiap kota harus ada. Itu memudahkan kita membangun bisnis yang ada di luar kota. Karena kan kita mau bangun sistem, Tidak harus ke sana. tidak harus kita ke sana, ya kan? Dan apalagi kalau sekarang sudah era digital kan, orang bertransaksi, satu bisa bertransaksi langsung di kantornya, yang kedua bisa bertransaksi lewat handphone. Jadi banyak kemudahan yang bisa didapat. Tempatnya harus jelas juga. Ya. Tempatnya Biasanya kalau online kan kita pesannya dari sini barang di mana diantar tuh pemesan. Kalau ini kan mungkin karena ada base-nya di tiap kota, dari situ barangnya. Iya. Ringan kan? Berarti bisa kalau bahasa zaman sekarang itu bisa dropshipper. Ya. Itu. Jadi kita nggak perlu. Oke, tadi udah produk, harus repeat order, unik, marketing plan, syariah, class, tempat, Ya, pelatihan, harga. Itu aja udah banyak tuh. Apalagi untuk Apalagi itu kira-kira yang bisa berguna? kalau itu salah satunya. Ya. Ya kan? Usaha, usahanya bisa diwariskan apa tidak, Pak? Itu paling penting. Kita umur kan nggak ada yang tahu. Betul. Ya kan? Umur kita nggak ada tahu apakah kita selama setahun di sini masih hidup, Iya. 5 tahun masih hidup, kita nggak tahu. itu besoknya. Tapi yang paling penting ini kalau kita punya usaha, ketika kita sudah nggak ada, masih ada yang bisa menikmati usaha kita. Iya. Itu yang mahal sebetulnya. Apa yang kita bangun, tiba-tiba kita meninggal, hilang begitu saja. Iya. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu Rata-rata. kan, makanya. Kalau disuruh memilih ya, tapi ini terserah lah, ini kan pilihan. Kalau saya sih, ya kan punya usaha. Kalau ada yang diwariskan, ada yang enggak, saya pilih yang bisa Yang bisa diwariskan. diwariskan. Berarti yang ini bisa diwariskan? Ini bisa, tapi nanti saya sebutin. Itu Sekarang apa deh? Rame. Apa deh? Rame. Penasaran. Berarti udah pakai komplit betul ya. Iya dong. Apa yang langsung kita Iya dong. Makanya kita mati-matian itu, ya kan? Belasan tahun di sini. Kalau nggak ngapain? Dan sudah ada bukti ya? Sudah ada bukti. Banyak, buktinya banyak. Nanti lihat
di channel YouTube Bang Jamal nanti Iya, banyak iya, sekali. iya. Yang penting jangan lupa subscribe. subscribe channelnya channel YouTube-nya Bang Juanda, Bang Jamal dan Bang Rani sudah punya Coming sudah. soon. Coming soon. Ya, nanti 2-3 hari lagi akan Siap. muncul. Kalau dia kan gampang nyarinya. Iya. Kalau Iya. aja ketemu. Iya. Enggak dicari pun bisa datang. Kalau nggak buat aja Pekaro. buat kriminal Buat apa kriminal. muncul kan Mas ya. Nah jadi tadi dari awal kita udah bahas bahwa untuk menjadi seorang pengusaha tidak perlu memiliki modal yang besar, tidak perlu memiliki ijazah dan sudah ada perusahaan yang bisa untuk mendapatkan. Nah pertanyaan selanjutnya untuk mengenal bisnis itu bagaimana caranya? Bisnis yang sudah disebutkan sama Bang Jamal tadi, cara ini mungkin banyak viewers kita yang menonton apa sih perusahaannya gitu kan, jadi mereka penasaran gitu kan. Nanti dulu. Iya. Kalau belum kenal kan kenalan dulu. Kenalan. Itu yang pertama, kenalan dulu ya. Kenalan dulu, nanti kalau sudah kenal, nah baru kita tahu sebetulnya isinya apa aja sih. Nah, saya kebetulan itu berafiliasi dengan perusahaan Keling Internasional. Keling Internasional berarti menjangkau Seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi kita yang di Bengkulu bisa buka cabang. Bisa buka kemana saja, ke seluruh dunia. Bisa buka di sini, bukan hanya Bengkulu, Bukan hanya Bengkulu. seluruh Indonesia bisa. Karena kan tadi kita punya tempat di mana-mana, termasuk di seluruh dunia kita bisa. Wah kalau itu berarti jangan-jangan modalnya besar nanti. Modalnya asal punya kemauan, Wah, asal punya mau bergabung, iya, mau sukses, iya. mau belajar. Mau menjalankan. Nah, kalau sudah mau, pasti Dijalankan. 3 syarat itu berarti. syarat saja. Berarti kalau para penonton sudah punya 3 syarat itu Bisa, bisa nanti. bisa. Sampai jasa. Kan nggak perlu ijazah. Hanya syaratnya apa nih KTP? Syaratnya cuma KTP doang. KTP. Ya, kalau- KTP semua, pokoknya KTP sudah dapat KTP semua bisa daftar. Berarti 17 Daftar pun syarat. gratis, gratis, Sudah punya usaha. gratis. Wow. Kalaupun ada uang pendaftaran, Rani, kayaknya Bang Rani sangat tertarik sudah apalagi itu ya. kalaupun uang pendaftaran, ada uang pendaftaran, Iya. itu hanya buat jumlahnya kecil lah, mungkin 50.000, 100.000. Nggak Untuk besar. sebuah usaha. Sekedar administrasi. Lebih kecil daripada buka warung, Iya juga. Iya jelas lah. Jangan kan Lebih murah dari. tapi hasilnya bisa lebih besar daripada buka warung. Wah. Aduh, kenapa tidak? Keren. Kalau buka warung, modal 30 juta, hasil 100.000 sehari. Iya. Kalau bisnis ini modal 100.000, hasil 30 juta sebulan. Balik. Wah, aduh. Buru. Keren ini. Ayo subscribe. Tinggal pilih Iya, mau iya, yang iya. mana. Bagaimana? Dipilih. Mau ikut? Boleh. Boleh. Iya. Tapi saya belum buka sekarang. Lu buka sekarang. Nanti setelah ini. Belakang layar. Jadi Kalau mau ke belakang. Jadi guys, kalau seandainya para penonton ingin tahu lebih lanjut bagaimana bisnis dan apa bisnis yang dimaksud oleh Bang Jamal, nanti kita akan sertakan kontak Bang Juanda di deskripsi dan di layar, dan juga akan Bang Juanda sertakan channel YouTube-nya Bang Jamal, dan untuk nomor handphonenya nanti biar cari saja di channel YouTube-nya Bang Jamal. Oke? Mungkin itu yang kita bicarakan hari ini, kita bahas hari ini. Kita akan kesempatan nanti kita bahas di lain waktu. Oke guys, semoga yang menonton video ini mendapat kesuksesan dan mendapat rezeki yang berlimpah. Amin. Dan yang jomblo cepat menikah. Amin. Oke. Enggak kesinggung. Sebenarnya ditahan-tahan aja sih. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Bang Juanda, Bang Jamal, dan Bang Randi Pekaro. Oke, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.